Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, gimana Wa- kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Agus. Iya, Bagaimana Pak Agus? alhamdulillah. Terima kasih Pak ya Ya, sudah menyempatkan waktu ini untuk saya ini. Kebetulan memang ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak selaku Bapak pemimpin instansi. Ini nantinya akan menjadi pengalaman bagi saya. Jadi begini Pak, dalam keseharian biasanya itu kan adalah hal-hal sesuatu yang membuat kita itu menjadi dilema ya. iya, Misalnya dalam sekolah mungkin guru-guru khususnya misalnya ibu-ibu gitu ada yang membawa mungkin anaknya ya karena iya, anaknya masih bayi dibawa gitu. Nah, dalam hal ini sih Bapak selaku pemimpin pasti merasakan ada dilema gitu. Karena kalau mau dipikir sebenarnya orang tua membawa anaknya ya itu juga benar. benar ya. Tapi ketika itu mengganggu suasana di sekolah itu menjadi hal yang tidak benar. Tapi Iya, jadi Bapak mau melarang itu hal yang benar juga. Tapi orang tua membawa anaknya itu benar benar juga gitu. juga. Jadi Iya, sama-sama benar. iya, Nah, disitulah muncul sebuah dilema. Nah, iya, namun dalam dalam kode etik atau sebuah etika itu hal dilema seperti itu terkadang kita mencari penyelesaian dengan perlu dikomunikasikan. komunikasi. Nah, gitu. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan yang pertama ini Pak, selama Bapak dalam Bapak memimpin gitu, bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan eh, dilema etika atau bujukan moral gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Agus. Jadi, terima kasih pertanyaan Pak Agus ini eh, apa ya merupakan sebuah tambahan wawasan untuk saya dalam menyelesaikan sebuah kasus ya. Jadi saya dalam mengidentifikasi sebuah kasus eh, masuk dilema etika di mana kasus itu dari satu sisi benar, dari satu sisi salah, tapi dilihat dari sisi yang lain dia benar juga, tapi salah juga gitu ya. Betul. Ya seperti Pak Agus contohkan tadi ketika ada ibu yang bawa anak, kemudian yang jelas akan mengganggu aktivitas dan tugasnya dia sebagai seorang guru. Maka di sini saya akan yang pertama akan memberikan sebuah eh, apa ya pencerahan kepada guru tersebut antara tugasnya dia menjaga anak dengan tanggung jawabnya dia mengajar di sekolah. Ya, seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, menjaga anak tugasnya orang tua, tetapi di sisi lain dia bertanggung jawab mengajar. Sementara di dalam proses mengajar itu, ketika dia terganggu oleh apa aktivitasnya dia menjaga anak, maka pada saat itu juga akan mengganggu tugasnya dia mengajar. Nah, Betul. saya akan membuat sebuah eh, kesepakatan, kesepakatan dengan guru tersebut, bagaimana supaya tugasnya dia sebagai orang tua menjaga anak juga bisa terlaksana, kemudian tugasnya dia mengajar di sekolah juga bisa terpenuhi tanpa tanpa mengabaikan tugasnya dia sebagai orang tua. Jadi saya akan eh, apa ya membuat sebuah kesepakatan dengan guru tersebut misalnya ketika terjadi kasus itu bagaimana eh, apa yang harus dia lakukan ya dengan anaknya kemudian apa yang harus dia lakukan dengan berkait dengan tugasnya mengajar di kelas. Baik. Jadi untuk kasus yang seperti ini untuk dilema etika permasalahan orang tua dan mengajar Bapak akan mengambil langkah mengkomunikasikan dengan Iya, guru tersebut Pak iya, ya untuk membuat sebuah mengkomunikasikan. kesepakatan supaya pembelajaran di kelas tetap lancar tapi dia juga Tetap, tetap sebagai orang tuanya. iya, Oke, sebagai orang tua yang memang mengurus anaknya tapi tidak mengganggu mengganggu, voksinya iya, dalam pembelajaran. iya, iya. Oke, baik. Selama ini Pak
bagaimana Bapak mengambil keputusan khususnya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya. Jadi seperti contoh yang tadi itu sama-sama benar. Kira-kira selain keputusan yang Bapak ambil tadi, adakah keputusan lain yang Bapak ambil untuk mengatasi hal-hal yang keduanya sama-sama benar? Oh, ya. Terima kasih Pak. Ketika menghadapi kasus di mana kasus ini sama-sama benar, ya seperti yang contoh di awal tadi ya, seorang ibu menjaga anaknya benar, dan kemudian dia mengajar juga karena dia menjalankan tugasnya benar. Tetapi eh, di sini ada hal-hal yang harus menjadi pertimbangan ya. Ketika ketika seorang guru itu kemudian sudah mempunyai tekad untuk menjadi seorang guru, orang tersebut sudah punya tekad untuk menjadi seorang guru, maka dia harus siap menerima konsekuensinya, ya, konsekuensi di mana dia siap menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, ketika kemudian misalnya dia mempunyai anak kecil yang harus dijaga, maka dia harus punya metode atau punya cara ya, punya cara bagaimana supaya anaknya tetap terjaga, tapi tidak mengganggu aktivitasnya di sekolah dalam mengajar, misalnya dengan ya, mencari orang untuk jaga anaknya di rumah dengan diberikan gaji atau diupah ya, dari gajinya dia gitu kan, sehingga dia anaknya tetap terjaga ya, kemudian dia tetap mengajar di sekolah dan dia tetap bisa bersama anaknya setelah pulang sekolah gitu. Jadi anaknya dijaga oleh orang lain hanya setengah hari misalnya kan, hanya sampai jam 12 atau jam 1. Kemudian dari jam 1 ke atas dia kan sudah bersama dengan anaknya, tetap bisa menjalin kebersamaan. Jadi dari satu sisi manfaat dia mengajar, tetapi bisa dengan maksimal menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain dia tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua menjaga anaknya. Oke, baik. Jadi itu tidak terlepas lagi dari kesadaran guru tersebut, Pak ya. Iya. Intinya segala sesuatu, apalagi yang sama-sama berbenturan kepentingan yang sama-sama benar, itu tetap bisa dilaksanakan bersamaan. Yang penting kita bisa mengatur ya, mengatur jadwalnya. Oke, berarti di sini juga Bapak secara tidak langsung sudah menjelaskan. Di sini ada yang ingin saya tanyakan tentang langkah-langkah prosedur. Di sini Bapak sudah menjelaskan di awal bahwa mengkomunikasikan, kemudian Bapak membuat kesepakatan, kemudian mencari solusi terbaik, mengambil keputusan yang terbaik atas solusi itu sudah merupakan langkah-langkah yang Bapak bisa ambil ya. Oke. Nah, kalau begitu kira-kira Pak, di antara langkah-langkah hal tersebut yang selama ini hal apa saja gitu yang efektif juga gitu yang bisa Bapak ambil untuk menyelesaikan sebuah kasus-kasus ya dilema etika dari hal-hal yang tadi Bapak sudah sebutkan gitu, ada lagi nggak gitu hal-hal yang efektif yang bisa Bapak ambil? Ya, hal-hal yang bisa saya ambil yang efektif dalam menangani sebuah kasus, yang pertama adalah pendekatan personal pendekatan individu terhadap oknum yang melakukan pelanggaran. Ya, saya lakukan sekali lagi komunikasi ya, komunikasi. Kemudian dengan komunikasi itu kita akan tahu apa sih maunya oknum tersebut, apa yang diinginkan. Kemudian ya setelah kita tahu apa yang dia inginkan, nanti kembali lagi kita membuat sebuah kesepakatan. Kalau kamu memang maunya begini, berarti kita harus begini. Gitu. Iya, oke. Alhamdulillah Pak ya. Berarti hal efektif memang yang Bapak bisa ambil itu tak lain itu pendekatan personal ya, kemudian dengan mungkin bisa dikatakan identifikasi masalah ya. Iya, betul. Ya, mengidentifikasi masalah apa sih sebenarnya maunya. Iya. Beliau ini. Karena dengan mengidentifikasi masalah, kita juga bisa tahu mungkin ada hal yang mengganjal mungkin dari yang bersangkutan mungkin yang bisa Bapak bantu untuk pecahkan ya. Oke, baik. Nah, dari hal-hal tersebut Pak,
kalau Bapak untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika, ada nggak tata kala atau sebuah jadwal gitu ya yang tertata gitu? Mungkin Bapak menyelesaikannya ini langsung secara di tempat gitu, Bapak Iya. panggil secara personal kemudian dibicarakan secara pribadi, atau mungkin Bapak mengatur jadwalnya dulu gitu, mungkin untuk besok, lusa atau minggu depan Bapak atur lah jadwalnya Iya, yang iya. secara prosedur supaya bisa pas lah gitu Hmm, penyelesaiannya. iya, iya. Untuk penyelesaiannya, untuk jadwalnya atau waktunya itu eh, bisa jadi tergantung dari tingkat kesulitan kasus ya. Hmm. Kalau mungkin kasusnya ini tingkat kesulitannya di bawah atau rendah, yang tidak memerlukan bukti-bukti khusus gitu ya, Iya. ya mungkin bisa langsung saya selesaikan di situ pada saat itu juga. Kemudian untuk kasus-kasus yang tingkat kesulitannya agak tinggi gitu, yang mungkin memerlukan waktu 1 hari, mungkin besok baru diselesaikan, dengan mencari bukti-bukti dulu, mencari bukti-bukti pendukung, atau ya bisa jadi ketika saya menemukan sebuah kasus saya mendapatkan solusi, saya minta solusi dulu dari orang-orang tertentu gitu. Betul betul ya, menarik sekali ya Pak. Memang di sini tergantung dari kasusnya juga Pak Kasusnya, ya. iya, Iya, dari seperti yang Bapak kasusnya. sebutkan tadi, ketika kasusnya juga mungkin bisa dibilang ringan, Iya, bisa langsung dibicarakan untuk dibicarakan, diselesaikan iya. ya. Ketika hal tersebut mungkin menyangkut dengan eh, yang lebih luas lagi gitu, itu kan tidak serta merta kita bisa harus langsung Iya, memutuskan, kita iya. harus juga melihat dari Ah, sisi lainnya iya, ya. iya. Luar biasa Pak ya. Kalau untuk Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak, ada nggak ya mungkin sesuatu atau mungkin orang lain yang membantu Bapak untuk bisa mempermudah Bapak dalam menyelesaikan mengambil Hmm. keputusan Pak? Iya, 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 ada. Eh, Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, eh, untuk tingkat kesulitan kasus misalnya ya, ketika saya memerlukan saran atau ide dari orang lain di mana saya tidak mendapatkan solusi, saya tetap membutuhkan orang lain, orang ketiga ya. Ya. Ya, mungkin 1 atau 2 orang saya minta pendapatnya, minta sarannya, untuk mencari solusi dari kasus yang saya hadapi. Ya, oke Pak. Ya, walaupun bagaimana namanya manusia ini tetap dia makhluk sosial ya. Iya, Jadi iya. sehebat apapun Tetap sendiri membutuhkan itu orang tetap lain, membutuhkan orang orang lain. lain gitu. Baik, di sini berarti terkait Bapak selaku pimpinan instansi di sekolah, berarti komunikasinya dengan atasan, mungkin Iya, perwira atau mungkin rekan yang lain rekan ya, sejawat, iya, iya, tetap dikomunikasikan iya. ya. Iya. Oke, baik Pak. Em, Kalau dari Bapak menyelesaikan permasalahan yang ada ya, permasalahan dilema etika ini, eh, Bapak, bagaimana Bapak bisa mengukur efektifnya solusi yang Bapak buat itu? Bapak membuat sebuah keputusan, Bapak rasa ini efektif. Nah, itu Bapak bisa mengukur kalau itu efektif atau tidak, kira-kira penilaiannya dari apa Hmm. itu, Pak? Saya mengukur sebuah keputusan itu efektif atau tidak, saya melihat hasilnya. Saya melihat hasilnya. Ketika keputusan yang saya buat, kemudian hasilnya, dampaknya bagus, hasilnya bagus, berarti eh, tindakan yang saya lakukan dari keputusan saya itu berarti efektif. Nah, ketika saya membuat sebuah keputusan, ternyata hasilnya, dampak dari keputusan yang saya buat itu tidak bagus, ya berarti saya menganggap bahwa keputusan dan tindakan saya tidak efektif. Oke, baik. Jadi kalau saya tangkap di sini berarti ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, Bapak akan merasa efektif ketika keputusan itu diambil dari pemikiran bahwa banyak hal benar, hal Iya, positif yang iya, terjadi di situ ya. manfaatnya lebih besar. Dan ketika hal itu dilaksanakan, ternyata tingkat keberhasilannya atau hal baiknya itu menonjol. Iya, Intinya iya, berhasil ya, berhasil ya. terlihat berhasil Hmm. karena banyak pertimbangan positif. Iya, iya. Baik Pak. Terakhir nih Pak. Jadi rencana Bapak ke depan sebagai pemimpin untuk menjalani mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika,
Ini adakah rencana Bapak ke depannya? Ya, ada. Yang pertama pendekatan personal atau pendekatan individu dengan eh, warga sekolah, ya, dengan guru, dengan rekan sejawat, dengan tenaga kependidikan, dengan siswa, ya, itu pasti, kemudian dengan lingkungan sekitar. Akan dilakukan pendekatan personal, lakukan komunikasi yang aktif, ya, supaya terjalin silaturahim sehingga eh, bisa meminimalisir kasus-kasus dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Jadi rencana kedepannya Bapak ini Bapak akan melakukan pendekatan dengan Iya, seluruh warga sekolah keluarga ya, sekolah. supaya Ya. hal sekecil apapun yang terkait dilema etika ini bisa Bapak Iya, identifikasi ya, dan iya. segera Bapak lakukan, Bapak ambil tindakan ya. Tindakan. Baik Pak, terima kasih sekali, banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Ini juga membuka pikiran saya, lebih mencerahkan saya ya, Iya, tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebuah dilema etika. Terima kasih atas Bapak iya, sama-sama. waktunya. Nanti sampai jumpa di lain waktu lagi. Amin, Insya insya Allah Allah. nanti saya akan melihat bagaimana ke depannya. Siapa tahu nanti ada yang bisa saya tanyakan lagi. Iya, Terima terima kasih kasih Pak. Pak waktunya. Iya, sama-sama. Oke, sukses Pak. Oke.